Minasan, konnichiwa. Ami desu. Korekara yoroshiku ne. Kali ini aku akan review anime baru winter 2021 nih, yaitu Mushoku Tensei Isekai Tara Honki Dasu. Anime ini adalah adaptasi dari novel karya Rifujina Magonote dan diilustrasikan oleh Shirotaka. Novelnya bisa dibilang laku, bahkan novel ini terjual hingga 2,2 juta kopi. Selain jadi anime, novel ini juga mendapatkan adaptasi manga yang digambar oleh mangaka bernama Fujikawa Yuki. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Anime ini bercerita tentang seorang laki-laki NEET berusia 34 tahun yang tewas tertabrak truk. Karena hal tersebut, lelaki NEET itu bereinkarnasi ke Isekai sebagai seorang bayi yang terlahir dengan kekuatan dan sihir yang hebat bernama Rudeus Kurerato. Mengingat dia memiliki keinginan yang belum tersampaikan di dunianya dulu, dengan pengetahuan dan kemampuannya, dia berjanji akan menikmati hidup di dunia yang dia tempati sekarang. Dan dia juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang dulu dia lakukan di masa lalunya. Kita bahas satu persatu karakter penting yang muncul di animenya yuk. Rudeus Kurerato. Rudeus adalah MC dari anime ini. Dia lahir dari pasangan Pauro dan Zenitsu yang hidup di dunia isekai. Jiwa Rudeus adalah manusia bumi yang berasal dari Jepang, dan dia merupakan NEET Hikikomori berusia 34 tahun yang tewas tertabrak truk. Sifat karakter utama anime ini mesum dan sedikit ceroboh. Karena dia merupakan NEET dari kehidupan sebelumnya, jadi dia takut kepada dunia luar. Pauro Notus Kurerato. Pauro merupakan ayah dari si karakter utama. Dia merupakan seorang ksatria. Pauro sebagai swordman tergolong kuat karena semua stylenya berada pada level advance. Di luar pekerjaannya, dia adalah ayah yang payah. Pauro adalah putra tertua dari keluarga bangsawan kelas atas kerajaan Asura, yaitu keluarga Notus. Tapi dia bertengkar dengan ayahnya sehingga pergi dan membuang nama Notus. Zenitsu Kurerato. Zenitsu merupakan ibu dari Rudeus. Ia berasal dari keluarga paladin terpandang di Mirisu Continento, tapi ia memilih hidup sebagai petualang dengan peran sebagai healer. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Pauro, kemudian menikah. Riria Kurerato. Riria merupakan maid yang bekerja di rumah Rudeus. Dia memiliki sifat yang pendiam dan seringkali menaruh curiga terhadap Rudeus. Dia ditampilkan sebagai orang yang tenang dan dewasa, tapi kenyataannya Riria juga menjadi istri Pauro loh. Rokushi Migurudia. Dia berasal dari klan Migurudia yang usia hidupnya sangat panjang dan pertumbuhannya lambat. Jadi meski terlihat seperti remaja, sebenarnya dia telah berusia 30 tahun lebih. Dia memiliki gelar Water Saint Magician dan juga lulusan Universitas Sihir. Dia adalah guru sihir Rudeus saat berusia 5 tahun dan mengajarkan bermacam hal pada Rudeus dan menyembuhkan trauma hikikomorinya. Erisu Boreasu Kurerato. Ia merupakan putri keluarga bangsawan kelas atas kerajaan Asura, yaitu Boreas. Dia adalah sepupu Rudeus yang usianya 2 tahun lebih tua. Dia juga merupakan cewek yang sangat buas dan tidak tahu sopan santun. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari sekolahannya. Rudeus ditunjuk untuk menjadi guru privat Erisu yang rupanya Rudeus berhasil mendekati Erisu sehingga mudah diajari. Shirufieto. Shirufi adalah perempuan teman masa kecil Rudeus yang selalu dibully dan tidak punya teman karena warna rambutnya. Dia mengagumi Rudeus dan menetapkan hati untuk menjadi istrinya jika dewasa nanti. Tapi selama bersama Rudeus, Shirufi tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka dipisahkan secara paksa. Setelah berpisah dengan Rudeus, Shirufi belajar mandiri dan diajari bermacam hal oleh Zenitsu dan Riria.
Pastinya kebanyakan dari anime isekai memiliki plot di mana karakter utama sudah diberi cheat layaknya MC anime lain. Tapi di anime ini jelas-jelas berbeda. Bisa kita lihat di awal, Rudeus menggunakan sihir. Dia hanya bisa mengeluarkan air sebanyak 2 kali agar dapat membuatnya pingsan, dan butuh beberapa tahun agar dia bisa menembakkan air itu. Kelebihan karakter ini adalah pengetahuan dan ingatan dari dunia lamanya yang ikut dibawa ke dunia barunya. Di usia yang sangat muda, Rudeus sudah memahami bahasa orang tuanya serta mempelajari cara membaca buku. Karenanya, ia dapat mempelajari sihir saat balita. Pada awalnya, plot cerita anime ini berjalan lambat. Namun, sang author memasukkan konflik yang begitu dahsyat sehingga mengubah drastis jalannya cerita dan menjadi petualangan panjang bagi Rudeus. Kemungkinan jalan ceritanya sangat sulit untuk ditebak. Di kehidupan masa lalunya, ia gagal dalam membangun hidup dan lebih memilih untuk menyerah pada masalah. Sedangkan di dunia barunya, ia berjanji akan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang namanya hidup pasti tidak semulus itu. Rudeus dihadapkan pada beragam masalah dan tantangan. Ia harus menyelesaikan masalah yang terus-menerus datang padanya. Entah itu masalah keluarga, persahabatan, cinta, atau petualangan. Beragam masalah dan drama akan terjadi. Pastinya anime ini akan seru dan menarik banget untuk kalian tonton. Perpaduan dari plot cerita dengan MC yang dulunya seorang NEET, mungkin anime ini terlihat keren, ditambah dengan perilaku mesum si MC. Setidaknya gak kayak karakter isekai yang sok suci pada umumnya. Aku mau jelasin sedikit tentang dunia Rudeus yang baru. Ini adalah dunia di mana terdapat sihir dengan setting tempat kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh masing-masing ras. Ada manusia, elf, iblis, demigod, dan dewa. Umumnya, setiap benua dihuni satu ras tertentu. Banyak pula ras pendatang dari satu benua yang berpetualang atau bahkan berimigrasi ke benua lain. Menurutku pribadi, anime ini seru, apalagi kalau kalian baca light novelnya. Itulah review anime Mushoku Tensei Isekai Tara Honki Dasu dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Share juga video ini, agar aku semangat upload video baru setiap minggunya. See ya, mata ne!